Maka kemudian sampailah pada peristiwa Daumatul Jandal, di mana keduanya bertemu. Kesepakatan antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Apa kesepakatannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Abu Musa mengatakan, kita sudah putuskan bahwasanya kita akan memecat Ali dan memecat Muawiyah. Dan kita tinggalkan urusan syura dengan musyawarah. Maka kita akan berikan kepemimpinan ini dengan cara masyarakat memilih siapa yang diinginkan dan siapa yang dicintainya. Wa inni qad khalaqtu Aliyan wa Muawiyah, dan aku akan mencopot Ali dan Muawiyah. Tsumma tanaha wa jaa Amr wa qama maqamahu fahamidallahu wa asna alaihi. Setelah Abu Musa al-Asy'ari berpidato dan selesai, maka kemudian gantian Amr bin As yang pidato. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, jika kalian sudah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, wa innahu qad khala'a sahibahu, dan sesungguhnya Abu Musa telah memecat sahibahu, yaitu temannya, yaitu Ali, wa inni qad khala'tuhu aidza kama khala'ahu, maka aku juga memecat Ali sebagaimana dia memecat Ali. Wa asbatu sahibi Muawiyah, tapi aku tetapkan Muawiyah. Fa innahu wali Utsman ibn Affan, karena dia adalah walinya Utsman bin Affan, maksudnya yang berhak atas darahnya Utsman karena beliau masih keluarganya Utsman. Dan dia adalah orang yang menuntut darah Utsman, karena itu dia berhak untuk menggantikan tempatnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, keduanya sepakat memecat Ali dan Muawiyah. Kemudian Abu Musa disuruh berpidato sesuai kesepakatan, bahwasanya kesepakatannya adalah mereka berdua dipecat, tidak jadi khalifah, dan urusan diserahkan kepada umat Islam memilih siapa. Ketika giliran Amr bin As disuruh untuk berpidato, maka Amr bin As mengatakan, kalian sudah mendengar bahwasanya Abu Musa telah memecat Ali, dan aku sama seperti Abu Musa, aku memecat Ali dan aku menetapkan Muawiyah. Padahal kesepakatannya dua-duanya dipecat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil mi'ad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam Sirah Khulafaur Rasyidin, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perang Siffin, akhir perang Siffin, di mana ketika pasukan Muawiyah radhiyallahu an yang bersama Amr bin As terdesak, dan ketika korban sudah begitu banyak dan tinggal hanya sedikit jumlah mereka, hanya satu kelompok saja, namun kemudian Amr bin As radhiyallahu an usul kepada Muawiyah, kirimkan seorang kepada Ali sambil mengangkat mushaf di atas Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika mereka terdesak, maka kemudian Amr bin As usul, arsil ila Ali bi mushafin fad'uhu ila kitabillahi ta'ala wa innahu lan ya'ba alaika
faja'a bihi rajulun faqala bainana wa bainakum kitaballah. Jadi ketika dalam kondisi suasana tinggal sedikit, ya, suasana tinggal kalahnya saja. Nah, kemudian Amr bin As memerintahkan salah seorang tentaranya, pasukannya untuk datang kepada Ali dan kemudian mengatakan sambil membawa mushaf, hada bainana wa bainakum kitaballah. Antara kita dan kalian adalah kitabullah. Kita akan berhukum kepada kitabullah, kita hentikan perang. Nah, apa yang terjadi? Tidak hanya cukup itu, ternyata prajurit itu juga membaca ayat. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang diberi kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani, yad'una ila kitabillah, mereka yud'auna ila kitabillah, mereka diajak kepada kitabullah, maksudnya berhukum kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan Al-Quran, memutuskan masalah yang ada itu dengan kitab yang telah diturunkan Allah. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian di antara mereka ada yang menolaknya dan mereka kemudian berpaling. Nah, ketika dibacakan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ali melihat bahwasanya mereka serius, bahwasanya mereka ingin berdamai, maka Ali langsung mengatakan, "Na'am, ana aula bidzalika." Iya, tentu aku lebih berhak, lebih utama dalam berhukum kepada kitabullah daripada ahli kitab. Kalau ahli kitab aja mereka bertengkar kemudian diajak kepada kitabullah berhenti, maka aku yang sangat paham dengan Quran harus berhenti. Qala faja'athul khawarij wa nahnu nad'uhum yawma idzin al-qurra. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masih ingat di antara pasukannya Ali ada 30.000 penghafal Al-Qur'an. 30.000 penghafal Al-Quran. Nah, ini nanti cikal bakal orang Khawarij. Cikal bakal orang Khawarij. Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, Al-Qurra itu datang kepada Ali. Ya Amirul Mukminin, ma nantadir biha ulail qaum alladzina alatil. Kenapa kita menunggu untuk menghabisi orang-orang yang sudah berlindung di bawah bukit itu? Ala namshi ilaihim bisuyufina hatta yahkumallahu bainana wa bainahum. Kenapa kita enggak datangi saja dengan pedang kita dan kita habisi mereka? Itu sesungguhnya siasat saja. Kita habisi mereka. Tapi karena Ali dari awal memang semangatnya adalah bukan untuk perang, kan gitu. Jangan kejar orang yang lari, jangan bunuh orang yang terluka, jangan sakiti orang yang tidak ikut perang dan sebagainya. Maka ketika diajak damai, ya tidak mau. Akhirnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasukan Ali pecah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oh, ini siasat saja ini supaya mereka nggak dibunuh. Tapi karena Ali memutuskan, kita harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Suhail bin Hunayf kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, ittahimu anfusakum, laqad ra'aitana yaumal Hudaybiyah yaumas sulh alladzi kana baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin. Wahai manusia, ingat, tahan diri kalian, jangan kalian saling menyerang, ikuti perintah khalifah kalian. Ingat perjanjian Hudaybiyah antara kita dengan orang-orang musyrik. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Ketika sulhul Hudaybiyah, umat Islam dalam posisi benar, dalam posisi tidak melakukan kesalahan, mereka juga siap, sudah berjanji setia untuk kemudian berperang dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Mekah. Tapi Rasulullah menentukan tidak, kita damai dan kita
tunda umroh kita dan kita balik ke Madinah. Walau naro qitalan la qatalna. Seandainya saat itu kita melihat bahwasanya kita memang harus berperang dan siap berperang, tapi Rasulullah melarang kita. Kemudian tidak hanya itu, faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah alasna al-haq, sampai Umar pun belum bisa menerima keputusan Rasulullah untuk damai. Maka Umar mengatakan, alasna al-haq, bukankah kita berada di posisi yang benar? Wahum ala batil, dan mereka berada dalam posisi yang salah. Fadzukira tamamal hadis kama taqaddama fi maudhihi. Maka kemudian diterangkan semuanya, inti untuk menegaskan bahwasanya ikuti perintah khalifah, kita damai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika satu orang mengangkat mushaf, maka penduduk Sam, orang-orangnya, pasukannya Muawiyah, kemudian semuanya mengangkat mushaf di atas tombak. Rafa ahlus Syam al-masahif fawqa rimah faqalu hadza bainana wa bainakum, ini perjanjian kita dengan kalian, kita berhukum kepada Al-Qur'an. Wa qad fanan nasu faman lithuhur, sudah banyak yang tewas, siapa nanti yang menjaga perbatasan? Wa man famanil jihad al-musyrikin wal kuffar, siapa yang akan berjihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik kalau kita semuanya habis? Sudahlah, kita berhenti. Nah, kenapa? Karena Ali posisi di Kufah dan mereka di Syam, dan mereka perbatasan dengan orang-orang Persia, kan gitu. Kalau orang-orang Syam ini semuanya dibunuh, yang tinggal saat itu mungkin tinggal 2.000, maka siapa? Siapa yang akan menjaga perbatasan? Siapa yang akan memerangi orang musyrik? Faqal ahlul Irak, maka kemudian pasukannya Ali, yaitu dari Irak, nujibu ilal kitab wa nunibu ilaihi, kita kembali kepada kitab dan kita akan damai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perang berhenti. Nah, siapa yang menggagas perdamaian di antara kedua belah pihak? Wa kana mimman da'a ila dzalika fi dzalikal yaum min sadati Syamil Abdullah ibnu Amr bin As. Masih ingat bahwasanya ada anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As, yang tidak ikut perang. Sampai kemudian disuruh oleh Muawiyah, kalau kamu nggak ikut perang, kamu nggak dukung kita, ngapain kamu di sini? Nah, maka dijelaskan, aku di sini bukan untuk perang, tapi aku di sini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga ayahku, yaitu Amr bin As. Maka ketika ada suasana itu, Abdullah bin Amr bin As mengajak orang-orang yang ikut perang saat itu untuk berdamai. Qama fi ahli al-Iraq fada'ahum ilal muwada'ah wal kaf wa tarkil qital wal i'timar bima fil Qur'an. Maka dia mengajak penduduk Irak, pasukannya Ali, untuk berdamai, saling menahan diri, memaafkan, dan berhukum kepada Al-Qur'an. Wa dzalika an amri Muawiyah lahu fi dzalika, dan ternyata itu diperintahkan oleh Muawiyah. Jadi memang Amr bin As usul, disetujui oleh Muawiyah, dan yang diperintahkan, yang datang itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Wa dzalika an amri Muawiyah lahu fi dzalika radhiyallahu anhuma. Wa kana mimman asyara ala Ali bil qabul wa dukhul fi dzalika al-As'as ibnu Qais al-Kindi radhiyallahu anhu. Dan di antara penduduk Irak yang mendekati Ali dan mengusulkan kepada Ali untuk berdamai itu adalah Al-As bin Al-Qais Al-Kindi radhiyallahu an. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan penduduk Irak dan penduduk Syam ketika sudah perang selama beberapa bulan, kan gitu ya. Terus sudah berdarah-darah semuanya, sekarang kita damai.
farahiba aktsarun nas minal iraqiyyin wasyamiyyin bikamalihim ilal musalaha wal musalama muddatan la'allahum yattafiquna ala amrin yakunu fihi maslahah lihaqni dima'il muslimin. Maka mereka bersukacita, bergembira untuk menyambut perdamaian, untuk menahan diri supaya muncul kesepakatan di antara mereka dalam rangka untuk menjaga darah umat Islam. Fa innan nas qad tafanu fi hadil muddah, karena sesungguhnya sudah banyak orang yang tewas dalam waktu itu, wala siyama min hadhihi tsalatsal ayyam al mutaakhirah, terutama di 3 hari terakhir pasca wafatnya Amr bin Yasir. Jadi sebelumnya kan perangnya malu-malu kan, Pak ya? Berangkat sore berhenti, berangkat sore berhenti. Tapi begitu Amr bin Yasir dibunuh oleh pasukannya Ali, maka kemudian Ali perintahkan habisi mereka semuanya. Dan 3 hari itu perang tidak berhenti, bukan hanya sampai malam, sampai subuh, sampai duha. Itu di kemarin. Maka malamnya pun disebut dengan Lailatul Harir, malam yang tidak terdengar kecuali hanya bunyi antara pedang dengan pedang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berapa korban dari kedua pihak dalam perang Siffin? Berapa lama perang Siffin? Dan mereka sangat menepati janji mereka, tidak akan keluar dan tidak akan lari dari medan perang. Walihada lam yafir ahad min ahadin bal sabaru hatta qutila minal fariqaini fima dzakara khairu wahidin sab'una alf khamsatun wa arba'una alf min ahli Syam, yang meninggal adalah 70.000. 45 dari penduduk Syam, yaitu pengikutnya Muawiyah, dan 25 dari penduduk Irak, pengikutnya Ali. Dan di pendapat yang lain, menurut Safwan bin Amr, dari penduduk Syam itu adalah 60.000, yang meninggal 20.000. Dan dari penduduk Irak yang ikut perang, ini pasukannya Ali, 120.000, tapi yang meninggal 40.000. Intinya yang meninggal banyak sekali. Dan berapa lama perangnya? Ada yang mengatakan sab'ah ila tis'a ashhur, 7 sampai 9 bulan. Abul Hasan bin Al-Banna mengatakan 110 hari. Intinya perangnya itu sudah sangat lama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu maka mereka berdamai, dan dari Muawiyah mengirimkan Amr bin As, dari Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abdullah bin Abbas. Tapi pilihan dari Ali ini ditolak oleh para qurra. Orang-orang Khawarij juga mau kalau Ibnu Abbas menjadi wakil daripada Ali. Faqala la narda illa bi Abi Musa al-Asy'ari. Kami enggak akan ridha wahai Ali kecuali wakil kita adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Apa alasannya? Inna awwala man asyara bi Abi Musa al-Asy'ari al-Asas ibnu Qais wa tabi'ahu ahlu Yaman wa wasafuhu bi annahu kana yanhan nas anil fitnah wal qital. Sesungguhnya yang pertama kali mengusulkan itu adalah Al-As bin Qais. Karena dari awal Abu Musa ini ketika diminta di zamannya perang Jamal, diminta untuk berperang, enggak mau. Diminta untuk menjadi di kelompoknya Aisyah, enggak mau. Kalau enggak mau ya jangan membantu kelompoknya Ali. Maka kemudian i'tizal, mengasingkan diri. Nah, wa wasafuhu bi annahu kana yanhan nas anil fitnah wal qital. Dan Abu Musa al-Asy'ari, beliaulah yang memerintahkan orang-orang untuk menahan diri, tidak ikut perang. Kenapa? Karena Abu Musa meriwayatkan satu hadis bahwasanya di zaman fitnah itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang di rumah itu lebih baik daripada orang yang di luar. Orang yang tidak ikut perang itu lebih baik daripada orang yang ikut perang. Nah, karena yang seperti ini maka diusulkan oleh
orang-orang Yaman, dan para qurra ini rata-rata dari Yaman. Maka kemudian ketika melihat seperti itu, Ali bin Abi Thalib mengusulkan supaya Al-Ashtar diangkat menjadi hakim di antara dua orang yang berunding. Nah, ya udah nggak apa-apa, Ibnu Abbas dan Amr bin As, tapi hakimnya adalah Ashtar An-Nakhai. Maka ditolak oleh para qurra. Ya Amirul Mukminin, yang memulai perang, yang paling bengis perangnya ini Al-Ashtar, kenapa kok dijadikan sebagai hakim? Maka kemudian Ali mengatakan, fasna'u ma syi'tum, sudah terserah kalian, kerjakan apa yang kalian mau. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian disepakati bahwasanya wakilnya adalah dari Muawiyah Amr bin As, dan dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ini dua sahabat Nabi yang sudah sangat senior ya. Nah, kemudian ketika sudah terjadi kesepakatan itu, maka Ali memutuskan surat keputusan bahwasanya kita akan berdamai. Tolong ditulis perjanjiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma taqadha alaihi Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian antara Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Faqala Amr bin Al-As, "Uktub ismahu wasma abihi wa huwa amirukum wa laysa bi amirina." Amr bin As gak setuju. Tulis namanya Ali, tulis nama ayahnya, tapi jangan tulis Amirul Mukminin. Kenapa? Itu amir kalian, bukan amir saya. Jadi, ya kalau amir saya, ngapain saya? Perang. Faqala al-Ahnaf, la taktubu illa Amirul Mukminin. Jangan ditulis kecuali Amirul Mukminin. Faqala Ali, umhuhu. Hapus Amirul Mukminin. Waktub hada ma qadha alaihi Ali bin Abi Thalib, thumma istashhada bi qissati al-Hudaybiyah hina amtana ahlu Makkah min qawlihi hada ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Ali ngalah dalam bab ini. Enggak apa-apa, tulis baina Ali wa baina Muawiyah. Ini antara Ali dan Muawiyah, jangan ditulis antara Amirul Mukminin. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qurra, orang-orang Khawarij ini orang-orang yang pemahamannya dangkal, sumbunya pendek. Ya, jadi dangkal, sumbunya pendek. Apa yang terjadi? Ketika Ali memerintahkan untuk menghapus nama Amirul Mukminin, langsung mereka berbisik-bisik, kalau Ali itu bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Nah, kalau bukan Amirul Mukmin, pemimpin orang-orang mukmin, berarti pemimpin orang-orang kafir. Nah, ngapain kita berada di tempatnya Ali? Sekarang dia setuju bahwasanya hapus nama Amirul Mukminin. Padahal Ali mengatakan, nggak apa-apa, hapus saja. Karena dulu di masa Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW menulis hada baina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa baina kufara Quraisy, maka mereka mengatakan, tidak, kami tidak setuju kalau itu adalah Muhammad Rasulullah, tapi tulis Muhammad bin Abdullah, karena kami nggak mengakui kerasulan, sama dengan Amr bin As nggak mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Nah, maka kemudian ditulislah perjanjian itu antara Ali dan antara Muawiyah, bahwasanya mereka berdamai, menghentikan perang, dan mereka akan melakukan perundingan di Daumatu Al-Jandal, wilayah antara Syam dan Kufah. Wilayah antara Syam dan Kufah. Nah, wa jallahul qadha ila Ramadan, dan keduanya setuju, Amr bin As dan Abu Musa Al-Asy'ari, untuk menunda perundingan itu sampai bulan Ramadan. Wa in ahabba ayu akhira dzalika ala taradid minhuma. Kalau mau diundur lagi nggak apa-apa. Yang penting keduanya ridho. Wa kutiba fi yaumil arbi'a li thalathati
li thalathi asyrata khallat min Safar, dan ini terjadi pada 13 Safar 37 Hijriah, ala an yuwafi Ali wa Muawiyah maudi al-hakamaini bidaumatil jandal, bahwasanya mereka akan mengirimkan dua utusannya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah, untuk bertemu di Daumatu al-Jandal, wa ma'a kulli wahidin minal hakamaini arba'umi'a minas sahabah, dan keduanya untuk menjadi saksi itu mengirimkan 400 dari pendukung masing-masing. Jadi Abu Musa al-Asy'ari membawa 400 orang, Amr bin As juga membawa 400 orang. Wa illam yajtami'a lidzalika istama'a fil 'amil muqbil bi Adruh, dan kalau keduanya belum bisa bertemu, maka dilanjutkan di tahun depan, dan tempatnya adalah di Adruh. Nah, ini surat keputusan Ali bahwasanya perang telah dihentikan dan akan diadakan perundingan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari 400 itu di dalam Bidayah wa Nihayah disebutkan siapa saja yang menjadi saksi-saksi. Dari kelompoknya Ali adalah Abdullah bin Abbas, As'as bin Qais al-Kindi, Sa'id bin Qais al-Hamadani, Abdullah bin At-Tufail al-Amiri, Hijr ibnu Adi al-Kindi, dan selanjutnya. Dan wakil daripada atau saksi daripada Muawiyah adalah pendukung-pendukungnya, yaitu Abu La'war as-Sulami, Habib ibn Maslama, Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, anaknya Khalid bin Walid, wa Mukharik ibn al-Haris az-Zubaydi, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian sampailah pada peristiwa Daumatul Jandal, di mana keduanya bertemu. Kesepakatan antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Apa kesepakatannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Abu Musa mengatakan, anna nakhla'u Aliyan wa Muawiyah wa yatrukal amra syura. Kita sudah putuskan bahwasanya kita akan memecat Ali dan memecat Muawiyah, dan kita tinggalkan urusan syura dengan musyawarah. Wa nastaqbilu al-ummah hadzal amr fayuwallu alaihim man ahabbuhu wakhtaruhu. Maka kita akan berikan kepemimpinan ini dengan cara masyarakat memilih siapa yang diinginkan dan siapa yang dicintainya. Wa inni qad khalaqtu Aliyan wa Muawiyah, dan aku akan mencopot Ali dan Muawiyah. Tsumma tanaha wa jaa Amr wa qama maqamahu fahamidallahu wa asna alaihi. Setelah Abu Musa al-Asy'ari berpidato dan selesai, maka kemudian gantian Amr bin As yang pidato. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, in hadza qala qad sami'tum, jika kalian sudah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, wa innahu qad khala'a sahibahu, dan sesungguhnya Abu Musa telah memecat sahibahu, yaitu temannya, yaitu Ali, wa inni qad khala'tuhu aidza kama khala'ahu, maka aku juga memecat Ali sebagaimana dia memecat Ali. Wa athbattu sahibi Muawiyah, tapi aku tetapkan Muawiyah. Fa innahu waliyu Utsman ibn Affan, karena dia adalah walinya Utsman bin Affan, maksudnya yang berhak atas darahnya Utsman karena beliau masih keluarganya Utsman. Wa talibu bidamihi wa huwa ahaqqun nas bimaqamihi, dan dia adalah orang yang menuntut darah Utsman, karena itu dia berhak untuk menggantikan tempatnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, keduanya sepakat memecat Ali dan Muawiyah. Kemudian Abu Musa disuruh berpidato sesuai kesepakatan, bahwasanya kesepakatannya adalah mereka berdua dipecat, tidak jadi khalifah, dan urusan diserahkan kepada umat Islam memilih siapa.
ketika giliran Amr bin As disuruh untuk berpidato, maka Amr bin As mengatakan, kalian sudah mendengar bahwasanya Abu Musa telah memecat Ali, dan aku sama seperti Abu Musa, aku memecat Ali dan aku menetapkan Muawiyah. Padahal kesepakatannya dua-duanya dipecat. Wa kana Amr ra'a minal maslaha an tatrukan nas bila imam wal halatu hadhihi yuaddi ila mafsada tawilah 'aridu a'damu minan nasi fihi minal ikhtilaf. Dan Amr bin As melihat, kalau saya mengambil pendapatnya Abu Musa al-Asy'ari, urusan diserahkan kepada umat, maka negara ini nggak punya pemimpin, dan itu berbahaya, kan gitu. Itu berbahaya. Karena itu aku menetapkan Muawiyah sebagai pemimpin. Fa'aqarru Muawiyata lima ra'adzalika minal maslahah. Fajtahada. Maka aku menetapkan, fa'aqarra, maka beliau Amr bin As menetapkan Muawiyah karena beliau melihat maslahahnya di situ dan dia telah beristihad. Wal istihadu yukhti wa yusib, dan istihad itu boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Wa yuqala, dan kemudian dikatakan, inna Aba Musa takallama ma'amr bikalamin fihi ghildah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari setelah turun, Amr bin As kemudian ngomong dengan Amr bin As dengan ucapan yang sangat keras. Qad khada'tani, engkau telah menipu aku. Waradda alaihi Amr bin As mithlahu, dan kemudian Amr bin As pun berkata dengan kasar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sejarah seperti ini, maka ini sesuatu yang sangat memilukan. Bagaimana sahabat sekelas Amr bin As itu menipu Abu Musa al-Asy'ari dan menipu semuanya. Dan sejarah ini, riwayat ini ditulis oleh Abu Mihnaf, Syi'iyyun kadzdzabun. Ditulis oleh seorang bernama Abu Mihnaf, yaitu seorang Syiah pendusta. Nah, dia ingin membuat narasi kebencian, bagaimana antar sahabat itu benci. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan, fadzakara Abu Mihnaf an Abi Jinab al-Kalabi inna aliyan lamma balahu ma fa'ala Amr kana yal'anu fi kunutihi Muawiyah wa Amr ibn al-As wa Abul A'war as-Sulami wa Habib ibn Maslama wa Dhahhak ibn Qais wa Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Setelah Ali mendengar itu, maka Abu Musa al-Asy'ari malu untuk bertemu dengan Ali karena merasa dikhianati dan gak bisa membela haknya. Maka kemudian Ali memerintahkan semua umat Islam ketika sholat kunut dan melaknat Abu Musa, melaknat Amr bin As, Muawiyah, Abul A'war. Masa sahabat saling melaknat sahabat lainnya? Fa walamma balagha dzalika Muawiyah aidan kana yal'anu fi kunutihi Aliyan wa Hasanan wa Husain wa Ibnu Abbas wal Ashtar an-Nakhai. Dan begitu juga dengan Muawiyah ketika sholat kunut dan melaknat Ali, Hasan, Husain dan mendukungnya. Maka Ibnu Katsir mengatakan, wala yasihhu hadza anhum. Cerita semuanya ini tidak benar. Tidak mungkin para sahabat itu melakukan hal itu. Radhiyallahu anhum wallahu a'lam. Jadi Ibnu Katsir mengatakan tidak benar ini semuanya. Tapi sayang, tidak diteruskan, tidak benarnya itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada seorang penulis namanya Syekh Muhammad Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Beliau menuliskan satu kitab namanya Hikbatun Minat Tarikh. Hikbatun Minat Tarikh. Diawali dari lahirnya Nabi sampai wafatnya Husain. Ceritanya bukunya itu 440 halaman. Nah, dalam perang masalah tahkim beliau mengatakan, jadi
Beliau mengatakan, ceritanya versi Abu Mihnaf seperti ini. Ana anzi waliyan minal khilafati kama anzi'u khatami hada. Abu Musa al-Asy'ari akan melepaskan kekhilafahan Ali sebagaimana aku melepaskan cincinku ini. Wa qama Amr bin al-As wa qala wa ana anzi'u aliyan kadzalika kama naza'u Abu Musa. Dan begitu juga kata Amr bin As, aku akan melepas Ali sebagaimana Abu Musa telah melepaskan Ali, kama anza'u khatami hadza, sebagaimana aku melepaskan cincinku ini juga. Wa uthbitu Muawiyata kama uthbitu khatami hadza, dan aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah sebagaimana aku memakai cincinku ini. Wa kathural ghalat, maka terjadilah hiruk pikuk. Loh, kok begini perjanjiannya? Fa kharaja Abu Musa ghadiban, maka Abu Musa keluar dari perundingan itu dengan marah. Wa raja'a ila Makkah, dan kembali ke Mekah. Wa lam yadhhab ila Ali minal Kufah, dan tidak pergi ke Kufah kepada Ali. Wa raja'a Amr bin al-As ila Syam, dan Amr bin As pergi ke Syam. Hadhihi al-qissatu muzawwaratun makdzubah. Ini adalah cerita yang bohong, dusta. Bataluha Abu Mihnaf alladzi dzakarnahu aktsara min marrah. Pengarangnya adalah Abu Mihnaf, dan Abu Mihnaf ini Syiah. Sayangnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah-kisah ini yang masuk dalam buku-buku pelajaran sejarah. Bahkan dalam tafsir, dalam Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pun menuliskan. Tapi Ibnu Katsir menuliskan hadzi laisa minhum. Tapi enggak disebutkan gimana cerita benarnya. Nah, tapi kemudian Syekh Utsman Ibnu Muhammad Al-Khamis, beliau mengatakan wal qissatu as-sahihatu kama rawaha ahlul haq, dan kisah yang benar sebagaimana yang diriwayatkan oleh ahlul haq. Beliau mengatakan ini dinukilkan dari kitab-kitab sejarah. Beliau mengatakan wahya annam dalam as iltaqa ma Abi Musa al-Asy'ari. Amr bin As bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Faqala ma tara fi hadzal amr. Wahai Abu Musa, apa pendapatmu terhadap masalah ini? Ali dan Muawiyah. Qala Abu Musa, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ara annahu minan nafaril ladina tuwfiya Rasulullah wa huwa radin anhum. Aku melihat bahwasanya Ali adalah termasuk orang-orang yang ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah itu ridho dengan Ali, dan dia termasuk al-mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Faqala Amr bin al-As, kemudian Amr bin al-As berkata, fa aina taj'alani ana wa Muawiyah. Kalau pilihanmu hanya 10 yang dijamin masuk surga, dan itu semuanya sekarang sudah enggak ada. Tolha, Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Umar tapi nggak akan mau, kan gitu. Ada Utsman bin Affan sudah meninggal, ada Ali, semuanya itu nggak ada. Kalau kau ingin bahwasanya yang jadi khalifah itu adalah di antara 10 orang yang dijamin masuk surga yang Rasulullah ridho, fa aina taj'alani ana wa Muawiyah. Posisiku di mana? Aku dengan Muawiyah ini kan nggak masuk itu, nggak masuk dalam 10 yang dijamin masuk surga. Faqala Abu Musa berkata, iyasta'in bikuma fafikumal ma'unah. Kalau Ali minta bantuan kepada kalian berdua, maka bantulah Ali. Wa in istaghni ankuma fatola ma istahna amrullahi ankuma. Tapi kalau Ali nggak butuh kalian berdua, maka sungguh lama Allah juga nggak butuh kalian berdua. Tsumma intahal amr ala hadza faraja Amr bin al-As ila Muawiyah bihadzal khabar wa raja
pendapat yang menguatkan bahwasanya cerita Abu Mihnaf itu salah. Pertama, as-sanadu dha'ifan fihi Abu Mihnaf al-kadzdzab. Jadi cerita itu sanadnya adalah dhaif karena ada seorang yang bernama Abu Mihnaf al-kadzdzab, Syi'i kadzdzab. Syi'i dan suka berdusta. Yang kedua, Khalifatul Muslimin la ya'ziluhu Abu Musa al-Asy'ari wala ghairuh. Kekhalifahan itu tidak mungkin bisa dicopot oleh Abu Musa atau yang lainnya. Karena khalifah itu dipilih rakyat. Kok tiba-tiba dirundingkan oleh dua orang kemudian dilepas. Lah siapa ente kalau misalnya lepas khalifah kan gitu. Id la yu'zalu an inda ahli sunnah bihadis suhulah. Dan tidak mungkin kekhalifahan itu dicopot dengan begitu mudah. Fa kaifa yattafiqu rajulani ala azli amril mu'minin, maka bagaimana keduanya tidak benar. Walladhi waqa'a fit tahkim huwa aidan ittafaqa ala ayyabqa Ali fil Kufah wa huwa khalifatul muslimin. Tapi yang menjadi kesepakatan adalah kalau memang tidak bisa bertemu, wahai Amr bin As, katakan bahwasanya Ali tetap di Kufah menjadi khalifah dan Muawiyah tetap di Syam menjadi gubernur Syam. Wa anta tawaqqafal harb minhuma. Dan perang berhenti, dan itulah tujuan perjanjian, yaitu perang berhenti. Salisan ar-riwayatus sahihah allati dzakarna. Dan riwayat yang sahih yang benar itu adalah yang kami sebutkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini sejarah dan bagaimana narasi dibikin seakan menyudutkan kelompoknya Abu Musa, kelompoknya Amr bin As dan Muawiyah, bahwasanya Muawiyah jahat dan lain-lain. Begitu juga dengan Ali melaknat Muawiyah dan sebagainya. Ini semuanya adalah kisah-kisah bohong ya, supaya terjadi supaya dalam tanda kutip kita membenarkan kenapa si Syiah itu benci kepada Amr bin As. Kenapa? Ya karena ternyata mereka melakukan kezaliman-kezaliman, padahal tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, siapa itu Abu Mihnaf? Lut bin Yahya bin Sa'id bin Mihnaf al-Azdi al-Kufi. Julukannya Abu Mihnaf. Beliau adalah akhbari, sejarah dan bukan hadis. Sebagian ulama hadis menilai Abu Mihnaf dhaif, bahkan matruk, ditinggalkan dalam riwayat dan hadis karena tidak dikenal kuat hafalannya dan memiliki kecenderungan Syiah. Yahya bin Ma'in, ahli hadis, ulama jarh wa ta'dil, mengatakan laisa bithiqah, ia tidak dipercaya dalam hadis. Ibnu Hibban, beliau menyebutkan kana yarwi al-mawdu'at as-thiqat, beliau meriwayatkan hadis-hadis palsu dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, beliau mengatakan akhbariyun syi'iyyun la yuhtaju bihi, seorang sejarawan Syiah yang senior tidak dapat dijadikan hujah. Jadi dari sini maka sisi periwayatan hadis itu tidak diterima. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keduanya sudah pulang dan kemudian perang berhenti, apa yang terjadi? Setelah peristiwa tahkim, maka Al-Ais bin Qais bin Al-Kindi pulang ke kampungnya, yaitu Bani Tamim, dan menyampaikan kesepakatan dalam perundingan tersebut. Kemudian Urwah bin Adi, ini termasuk yang kurok tadi, berdiri dan mengatakan, atahkumuna fi dinillahi ar-rijal, atahkumuna, apakah kalian berhukum dalam urusan agama ini birrijal, dengan keputusan orang-orang? Maksudnya keputusannya Abu Musa dan Amr bin As. Apakah kita berhukum dengan keputusan manusia dalam agama Allah ini? Kemudian ia pergi sambil memukul bagian belakang kendaraan Al-As'as dengan pedangnya, kemudian mengatakan, inil hukmu illa lillah, hukum itu dari Allah, bukan dari Abu Musa dan bukan dari Amr bin As. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka
inilah cikal bakal Khawarij. Cikal bakal Khawarij. Maka mereka itu disebut dengan Al-Mahkamiyah, yaitu yang menolak hasil perundingan antara Abu Musa dan Amr bin As. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya pulang selesai. Ali pulang ke Kufah dan Muawiyah pulang ke Syam. Ketika Ali sampai di ketika sampai di Kufah, zahaba Aliyun wa raja'a fi ghairi syai'. Orang-orang yang di belakangnya itu nyeletuk. Ali ini berangkat dari Kufah ke Siffin dan pulang fi ghairi syai', tanpa membawa apa-apa. Gak ada keputusan. Rugi kita. Faqala Ali, alladzi faraqna hum anifan khairun min haula. Yang kita tinggalkan penduduk Syam, Muawiyah, Amr bin As dan pendukungnya itu lebih baik daripada yang mengatakan ini. Siapa ini? Al-Qurra. Khawarij. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, thumma madha faja'a la yadhkurullah hatta dakhala qasrul imarah min al-Kufah, falamma kana qurba min dukhulil Kufah in khazala min jaisihi qaribun min 12,000 wa hum al-Khawarij. Ketika mereka masuk di kota Kufah, kemudian tentara itu memisahkan diri, jumlahnya adalah 12.000. Mereka nggak mau tinggal di Kufah. Kenapa? Karena Ali mengatakan bukan khalifatu, bukan amiru al-mu'minin. Kalau bukan amirul mu'minin berarti apa? Amirul kafirin. Maka kami nggak mau tinggal di Kufah. Nah, dan mereka ini wahum al-Khawarij. Mereka adalah Khawarij. Wa abaw ayyaskunuhu fi baladi, dan mereka nggak mau tinggal di tempatnya. Wa nazalu bi makanin yuqalu Harura, dan mereka tinggal di daerah yang namanya Harura. Wa angkaru ala asya alaihi asya fi ma yazumuna annahu irtakabaha, dan mereka mengingkari semua yang sudah dilakukan dan mereka mengatakan itu adalah perbuatan Ali. Fa ba'atsa ilaihim Ali radhiyallahu an Abdullah bin Abbas fa nadharahum wa raja'a aktsaruhum wa yabqa baqiyatuhum. 12.000. Maka kemudian ketika sudah tenang, Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mendakwahi mereka, mengingatkan mereka. Dan apa yang terjadi? Maka Ibnu Abbas datang kepada mereka, dan ketika Ibnu Abbas datang dengan mereka itu, mereka berada di satu ruangan yang sangat luas, dan kemudian Ibnu Abbas datang kepada mereka dan ingin diskusi dengan mereka. Apa keberatan kalian dengan Ali? Kenapa kalian memisahkan dari tentara Ali? Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat itu umat Islam munculnya Khawarij. Khawarij itu adalah pasukannya Ali. Kemudian mereka keluar dari kelompoknya Ali. Kita kenal ada Khawarij, ada Syiah. Syiah saat itu bukan Syiah saat yang seperti sekarang. Syiah saat itu adalah pendukungnya Ali. Orang yang keluar dari kelompoknya Ali namanya Khawarij. Nah, Ibnu Abbas pendukungnya Ali, tapi bukan Syiah. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas kemudian ditanya mereka dengan 3 hal. Kami keberatan dengan Ali dengan 3 hal. Nah, 3 hal inilah yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Gimana Ibnu Abbas menyadarkan, menurut kitabnya Utsman Ibn Muhammad Al-Khamis, mereka itu 18.000. Tapi setelah mendengar diskusinya Ibnu Abbas, kembali 4.000. Tobat. Di 4.000 tobat. Inilah dakwahnya Ibnu Abbas, diskusi Ibnu Abbas dengan mereka. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan
berikutnya. Wallahu alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.